Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita pelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, dan katak. Yang kedua adalah hewan invertebrata, merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Bu Pena halaman 18 dan 19, soal-soal latihan. Silakan anak-anak menuliskan jawaban yang Ibu berikan di buku cetaknya atau di buku tulisnya. Soal nomor 1. Tulislah nama hewan-hewan berikut beserta alat gerak yang dimilikinya. Tulislah huruf V jika hewan tersebut termasuk vertebrata atau huruf I jika hewan tersebut termasuk invertebrata. Jawabannya adalah tanda V pada gambar ikan, badak, dan paus. Tanda I pada gambar semut, capung, dan belalang. Semut, badak, dan belalang alat geraknya adalah kaki. Ikan dan paus alat geraknya adalah sirip. Sedangkan capung alat geraknya adalah sayap dan kaki. Soal nomor 2. Perhatikan gambar ular berikut. A. Apa ciri utama hewan pada gambar di samping? Ciri utama pada hewan tersebut adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. B. Apakah alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping? Alat gerak yang dimiliki hewan tersebut adalah otot perut. C. Tuliskan contoh hewan lain yang dimiliki alat gerak seperti hewan pada gambar di samping. Contoh hewan lain yang memiliki alat gerak seperti gambar di samping adalah cacing. Mengembangkan ide pokok muatan bahasa Indonesia. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu A. Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. B. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. C. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. D. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. E. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. F. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Selanjutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi muatan SBDP. Yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya.
Yang kedua, karikatur merupakan gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Ketiga, kartun merupakan gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. 4. Gambar dekoratif merupakan gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Bu Pena halaman 21, latihan soal. Silakan anak-anak menuliskan penjelasan jawaban dari soal yang Ibu berikan di buku cetaknya masing-masing. Perhatikan keempat jenis gambar ilustrasi berikut. Tuliskan jenis-jenis gambar ilustrasi pada gambar A, B, C, dan D. Jawabannya adalah gambar A merupakan gambar realis, gambar B merupakan karikatur, gambar C merupakan kartun, dan gambar D merupakan gambar dekoratif. Membuat gambar ilustrasi sesuai tema muatan SBDP. Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua, membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Yang ketiga, mewarnai. Warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Selanjutnya, alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata muatan IPA. Perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama adalah hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Yang keempat, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, amfibi itu contohnya katak ya. Kemudian reptil, hewan melata seperti ular, burung, dan mamalia. Sedangkan contoh hewan invertebrata adalah cacing, serangga, dan hewan lunak. Bu Pena halaman 24 muatan IPA latihan soal. Silakan anak-anak menuliskan jawaban yang Ibu berikan di buku cetak atau buku tulis anak-anak. Soal yang pertama, perhatikan gambar di buku Bu Pena halaman 24. A. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang termasuk kelompok apakah hewan A dan B? Jawabannya, hewan A itu merupakan kelelawar
merupakan hewan vertebrata, sedangkan B itu hewan lalat merupakan hewan invertebrata. B. Apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar A dan B? Alat yang dimiliki pada gambar A dan B adalah sayap dan kaki. Yang C, apa fungsi alat gerak tersebut? Sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Soal nomor 2, apakah ikan hiu dan katak digolongkan ke dalam hewan vertebrata? Apa alat gerak yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, ikan hiu dan katak digolongkan ke dalam hewan vertebrata karena ikan hiu dan katak memiliki tulang belakang. Ikan hiu bergerak menggunakan sirip dan katak bergerak menggunakan kaki. Demikianlah penjelasan materi dan pembahasan soal-soal latihan Bupena kita pada hari ini. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi.